Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Sebelumnya marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu serta diberikan keistiqomahan dalam belajar. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas seputar kepiawaian Rasulullah, bagaimana praktik Rasulullah dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya perang Badar adalah perang pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dan perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan Masehinya yaitu 8 Januari 623. Kemudian perang ini disebut perang Badar karena perang ini terjadi di desa Badar. Ya, nama lain dari perang ini selain disebut perang Badar juga sering disebut perang Badar Al-Kubra. Ya, artinya besar. Ya. Adapun yang melatar belakangi adapun yang sebab terjadinya peperangan ini yaitu karena kafilah kafir Quraisy dicegat oleh kafilah kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin mencegat kaum Quraisy? Ya, ada alasan yang jelas, yaitu pencegatannya ini dilakukan karena harta yang dibawa kaum Quraisy itu yang dicegat itu merupakan harta kaum muslimin yang sempat dirampas ketika kaum muslimin sedang hijrah ke Madinah. Ya, kemudian setelah itu pimpinan dari kaum Quraisy yaitu Abu Sufyan bin Rahab, beliau berinisiatif untuk mengutus seorang bernama Damdam untuk menyampaikan berita ini, berita yang sedang ramai ini seputar pencegatan antara kaum Quraisy terhadap kaum muslimin yang mencegat kaum Quraisy. Maka dari itu mereka meminta bantuan kepada pasukan yang lain untuk menghadapi kaum muslimin. Ya, akhirnya mereka bersiap-siap dengan bersiap seraga penuh dengan pasukannya, yaitu untuk melawan kaum muslimin. Nah, di sini ada yang unik untuk jumlah yang mengikuti peperangan. Ya, pasukan Islam terdiri hanya berjumlah 314 orang. Ya, yang terdiri dari kaum Ansor maupun kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah orang yang menolong, mereka orang-orang Madinah. Kemudian orang Muhajirin mereka yang berhijrah, yaitu orang-orang Mekah yang datang ke Madinah. Ya, kemudian peperangan Badar ini atau perang Al-Badar Al-Kubra ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian untuk pasukan kaum kafir Quraisy dari pasukan musuh kaum muslimin yaitu berjumlah 1.000 orang dan dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal merupakan pamannya Rasulullah. Seperti itu. Kemudian alhamdulillah walaupun dari segi jumlah ya kaum Quraisy 3 kali lipat dari kaum muslimin 314, kemudian kaum Quraisy yaitu 1.000 orang, namun alhamdulillah kaum muslimin memperoleh kemenangan. Ya, kemenangan. Walaupun di sisi lain ini semua berkat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam bangsa Arab biasanya sebelum melakukan peperangan itu biasanya ada perang tanding adik-adik. Jadi perang tanding sebelum semuanya berperang secara massal, secara bareng-bareng. Jadi ada 2-3 orang atau mungkin 1 orang itu ada perang tanding. Nah, dari pihak Quraisy ada 3 orang, yaitu yang diwakili oleh Utbah, Syaibah, kemudian Walid Utbah. Sedangkan dari kaum muslimin yaitu diwakilkan oleh Ubaidah bin Haris, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan alhamdulillah dalam perang tanding ini kaum muslimin memperoleh kemenangan dari ketiga-tiganya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan terjadi peperangan, walaupun ya tentu kaum muslimin juga memiliki kesedihan, yaitu dengan gugurnya beberapa para syuhada ya yang meninggal dalam peperangan.
kaum muslimin yaitu berjumlah 14 orang, sedangkan dari kaum Quraisy yaitu berjumlah 70 orang. Termasuk tadi pimpinannya yaitu Abu Jahal yang dikalahkan oleh Muaz bin Amru dan Muaz bin Afra. Ya, kemudian bukan hanya terbunuh 70 orang, namun kaum kafir Quraisy, 70 orang dari kaum kafir Quraisy juga tertawan atau ditahan oleh pasukan muslim. Masya Allah. Alhamdulillah kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar dalam perang Badar. Ya, adapun selain adanya pertolongan Allah dalam peperangan ini, walaupun jumlahnya itu jauh, jumlah kaum kafir Quraisy itu 3 kali lipat, tentu Rasulullah juga memiliki strategi, cara untuk mendapatkan kemenangan. Apakah? Yaitu strategi Rasulullah yaitu dengan menguasai penampungan air. Ya, karena penampungan air ini sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak, seperti itu, baik kaum muslimin maupun kaum Quraisy. Ya, tentu ada sejenis pertikaian ya yang ingin menghancurkan penampungan air ini, yaitu yang ingin dilakukan oleh Aswad bin As'ad, namun digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kemenangan Rasulullah dalam perang Badar ini, alhamdulillah banyak pasukan kaum kafir Quraisy yang memeluk agama Islam secara sukarela. Ya, dan setelah itu juga agama Islam semakin kuat, karena sebelumnya agama Islam seringkali dilecehkan, ya, direndahkan, ya, bahkan dihina oleh kaum kafir Quraisy. Namun setelah memiliki kemenangan ini, ya, alhamdulillah agama Islam menjadi kuat di mata kaum kafir Quraisy, seperti itu. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas seputar keperwiraan Rasulullah dalam perang Uhud. Ya. Dan perang Uhud ini terjadi di Gunung Uhud. Kita masuk ke materi baru lagi ya seputar perang Uhud. Terjadi di Gunung Uhud. Kemudian ini peperangan ini terjadi kurang lebih di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tepatnya pada 3 Hijriah. Ya, perang Uhud 3 Hijriah, sedangkan yang pertama kali perang yaitu perang Badar terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Ya, perlu dipahami teman-teman. Ya, atau bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Ya, untuk perang Uhud sendiri, kaum kafir Quraisy menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Kemudian sedangkan kaum muslimin itu mempersiapkan pasukannya sebanyak 1.000 orang. Nah, ini perbandingannya 3 kali lipat lagi, seperti halnya perang Badar. Seperti itu, ya. Jadi kaum muslimin sebanyak 1.000 orang yang terdiri dari Ansor dan Muhajirin, sedangkan kaum kafir Quraisy yaitu berjumlah 3.000 orang. Ya. Namun, ya, kaum muslimin memiliki ketika di perjalanan itu mundur 300 orang, atau mereka keluar dari barisan pasukan Islam karena ada seorang pengkhianat. Ya, ada seorang pengkhianat atau seorang munafik yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay. Ya. Nih, Abdullah bin Ubay. Dia adalah seorang munafik yang pura-pura masuk Islam, sehingga 300 pasukan muslim mulai tergoyah keimanannya, sehingga jumlah pasukan muslim menjadi 700 orang. Namun walaupun di sisi lain berkurang, namun pasukan muslim tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi semangat mereka berjuang. Ya, itu seperti itu kehebatan kaum muslimin serta Rasulullah SAW. Adapun strategi Rasulullah dalam perang Uhud, yaitu beliau bersiasat untuk menempatkan 50 orang pemanah, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ya, mereka ditugaskan untuk tetap berdiam, untuk tetap bersiap siaga di atas puncak Gunung Uhud atau puncak Gunung Uhud, puncak, ya, seperti itu. Dan Rasulullah berpesan agar mereka semua pasukan pemanah, ya, itu agar tetap di tempat, tidak meninggalkan tempat tersebut walaupun terjadi apapun sampai peperangan berakhir. Seperti itu. Kemudian kita ke bawah lagi. Ya, seperti biasa ya. Jadi sebelum terjadi peperangan di perang Uhud juga seperti itu, ada perang tanding. Ya, di sini terjadi perang tanding. Ya,
seperti biasa, ya, yaitu Abu Talha bin Abu Talha Al-Abdri dari pihak Quraisy, kemudian melawan Zubair dari pihak muslimin. Dan alhamdulillah Talha yang dari pasukan yang mewakili dari pasukan Quraisy ini mendapatkan kekalahan dengan mudah oleh Zubair. Masya Allah, ya, seperti itu. Kak, di perang Uhud ini kaum muslimin menang atau kalah? Ya, alhamdulillah untuk di awal pasukan muslimin kemungkinan besar telah berhasil mengalahkan pasukan Quraisy. Bahkan mereka telah kocar-kacir, ya, telah telah gagal sebenarnya. Namun karena ketika mereka meninggalkan harta benda mereka lari tunggang langgang, meninggalkan semua barang-barang penting mereka, kaum kafir Quraisy ditinggalkan. Akhirnya kaum muslimin mulai tergoyang keimanannya dengan harta-harta kaum Quraisy yang ditinggalkannya, terutama pasukan pemanah yang sebenarnya yang sejatinya dan seharusnya tetap bersiap siaga di atas puncak gunung Uhud, namun karena melihat harta yang ditinggal oleh kaum kafir Quraisy, mereka mulai tergoda oleh harta-harta yang ditinggalkan, ya, sehingga mereka meninggalkan tempat atau di atas puncak gunung Uhud dan mereka turun serta meninggalkan posisinya, ya. Kemudian mereka lupa terhadap pesan Rasulullah, ya, sehingga mereka juga melanggar ulil amri, yaitu melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika posisi puncak Uhud kosong, ya, ini menjadi kesempatan bagi pasukan kafir Quraisy, khususnya Khalid bin Walid selaku pemimpin kaum kafir Quraisy, untuk mengambil posisi alih dan kembali menyerang, ya, pasukan muslimin, ya, sehingga disinilah kaum muslimin mengalami kekalahan, ya. Bahkan Rasulullah di peperangan ini sampai terluka, ya, gigi seri Rasulullah itu terluka juga, patah, kemudian bagian kepala beliau terluka. Nah, tentu hal ini berdampak banyak kerugian dari pasukan kaum muslimin, yaitu dalam perang Uhud ini Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umair yang memegang bendera juga wafat, ya, dan beserta 70 kaum muslimin lainnya, mereka gugur sebagai syuhada. Kemudian adapun sebab atau alasan adanya kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, yang pertama yaitu karena tentara pasukan pemanah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah, yang mana Rasulullah berpesan untuk tidak meninggalkan puncak Uhud mau bagaimanapun, mau dalam keadaan apapun, kecuali hingga peperangan berakhir. Namun mereka melanggar karena godaan terhadap harta rampasan yang ditinggal oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua yaitu adanya kaum munafik yang mundur tidak mau menyerang. Yang tadi kakak bahas di awal, yaitu ada kaum munafik, ya, yang bernama Abdullah bin Ubay, yang dia merupakan seorang munafik sehingga menggoyangkan keimanan 300 dari pengikut Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Saya rasa dan Kak, kenapa terjadi adanya perang Uhud ini? Ya, alasan yang melatar belakangi adanya perang Uhud ini karena kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam karena kekalahannya di perang Badar yang pertama. Ya, perang Badar alhamdulillah Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan perolehan kemenangan yang besar. Namun di perang Uhud ini karena ada satu dan lain hal, ya, Rasulullah dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Seperti itu. Dan saya rasa untuk kepirwan Rasulullah dalam perang Khandaq kita bahas di pertemuan selanjutnya. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.